Halo guys, welcome to my channel. Oke, kembali ke channel aku. Hari ini aku mau bacain pick a card yang temanya apa yang dia ingin sampaikan ke kalian. Ya, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan ke kalian? Ini mungkin bisa mantan atau teman atau pacar kalian atau siapapun yang mungkin kalian ingin pertanyakan gitu. Di sini ada 3 pick a card, kalian bisa pilih salah satunya. Ini kartu yang pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Kalian bisa pilihnya pelan-pelan sambil berpikir kira-kira mana yang paling cocok buat kalian ya. Dan ini adalah general reading, jadi bisa pas bisa enggak buat kalian ya. Aku hanya membacakannya sesuai dengan request kalian juga. Oke, sebelum dan video aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku. Mungkin bisa cocok buat kalian juga ya. Oke, aku bacain untuk yang kelompok yang pertama ya. Bagi kalian yang milih kartu nomor pertama, aku bacain. Oke, sini ada Five of Pentacle, ada Nine of Sword, ada High Priestess. Oke, Serpana, Family Harmony. Kalau aku lihat yang ingin dia sampaikan ke kamu sebenarnya di sini, mungkin kalian dulu sebelumnya ada hubungan yang baik sama dia. Hanya dia mau meninggalkan kamu itu atau pergi ninggalin kamu juga karena memang dia ada masalah pribadi gitu. Bisa mungkin karena memang keluarga kalian tuh ada yang gak setuju ya. Jadi kayak dia benar-benar kehilangan kamu banget gitu. Dia gak tahu harus kayak gimana. Keputusan yang dia buat ini sebenarnya dia agak kurang suka gitu ya. Dan sebenarnya di sini juga dia merasa sangat-sangat kehilangan kamu. Dia merasa susah mencari pengganti kamu juga gitu. Dan yang ingin dia sampaikan di sini, dia ingin menyampaikan kalau dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, dia pengen ketemu sama kamu, dan dia merasa selama ini hanya kamu yang bisa membuat dia itu nyaman ya. Aku lihat di sini dia ngerasa kehilangannya sangat-sangat ya, ngerasa kehilangan, dan dia kayak pengen mencoba menenangkan dirinya dia, mencoba membuat dirinya dia lebih balance lagi, lebih tenang lagi gitu. Karena dia saat ini benar-benar nggak tahu harus kayak gimana. Mungkin sebelumnya kamu juga pernah ada rencana untuk pernikahan ya, kamu udah merencanakan pernikahan sama dia, tapi tiba-tiba kayak dia pergi gitu aja dengan alasan yang nggak jelas. Sebenarnya alasan itu kuat, tapi dia kayak nggak tahu, bingung cara ngungkapinnya ke kamu tuh kayak gimana gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk kayak pergi tanpa kabar gitu, pergi nggak ada ngasih tahu kamu, tiba-tiba pergi aja gitu. Mungkin ada yang kayak gitu ya, atau mungkin memang dia pergi memberitahu kamu tapi kamu kayak merasa nggak terima gitu, kamu nggak terima dengan keputusan ini. Dan sebenarnya dia juga nggak suka mengambil keputusan ini, hanya memang dia harus mengambil keputusan itu ya. Mungkin kalian memang intinya terpisah karena perbedaan kalian itu gitu. Jadi bisa dibilang juga kalian sebelumnya menjalin hubungan yang harmonis, tapi ada yang kurang setuju sama hubungan kalian. Bisa orang tua kalian, atau memang kalian beda keyakinan gitu, dan itu membuat dia juga susah dan berat ngambil keputusan ini gitu. Dia merasa memang keputusan ini tuh nggak gampang gitu. Dia mencoba buat yakinin lagi apa bener, tapi memang dia nggak bisa melawan takdir gitu. Mungkin takdirnya memang nggak sama kamu, dan dia mencoba lebih kayak ikhlas, walaupun sebenarnya memang dia nggak ikhlas. Dia masih kayak nggak bisa ngelepasin kamu gitu aja. Dan mungkin juga di sini dia juga masih suka kepoin kamu juga ya, masih suka
nyariin kamu juga gitu, mungkin dari teman-teman kamu juga gitu, dia kayak ngepo-kepoin kamu dan nanya-nanyain kamu gimana, kamu sama siapa saat ini. Intinya dia belum benar-benar bisa lepasin kamu seutuhnya gitu. Dan walaupun memang dia mencoba buat deket sama wanita lain atau pria lain, tapi memang gak ada orang yang bisa menggantikan kamu gitu. Bisa dibilang hubungan kalian tuh sangat kuat ya untuk batinnya, tapi memang hanya takdir yang bisa memisahkan kalian gitu. Mungkin kalian memang dipisahkan oleh takdir yang membuat kalian itu susah untuk bersama lagi gitu. Kalaupun aku lihat di sini memang intinya dia tuh kayak pengen minta maaf ya, dia pengen menyampaikan, dia pengen minta maaf, pengen datang lagi, pengen mencoba memperbaiki hubungan, walaupun mungkin akhirnya kalian berteman aja gitu. Tapi jujur dalam hatinya dia, kalau dia berteman dan akhirnya kamu punya pasangan lagi pun, dia sungguh gak ikhlas gitu. Dia merasa itu gak adil ya. Memang agak egois sih, tapi itu keputusan dia, mungkin yang terbaik buat dirinya dia dan buat kamu juga. Intinya sih mungkin dia memang mengikuti takdir yang memang terbaik buat hubungan kalian berdua gitu. Mungkin karena memang kalian gak ditakdirkan bersama, akhirnya berpisah dengan cara seperti ini. Dan aku lihat memang dia sangat terluka, banyak hal yang memang dia merasa sangat-sangat sedih gitu. Dia mencoba buat membuka hatinya, membuka peluang sama wanita baru atau pria baru, tapi memang dia masih belum bisa gitu. Bisa bilang di sini dia mencoba buat move on ya, buat move on, tapi kayak berat banget gitu. Ibarat kayak dia memang berjalan banyak beban. Dia merasa apa yang dia raih itu kok susah banget ya. Dia pengen bahagia tapi kok susah banget ya gitu. Dan intinya sih di sini kalian mungkin juga ada di antara kalian yang berpisah itu nggak enak gitu ya, maksudnya masih banyak hal yang belum kalian selesaikan ya. Antara kamu sama dia itu kalian tuh belum benar-benar damai banget gitu. Mungkin kamunya mikir A, yang cowoknya mikir B, yang ceweknya mikir apalah gitu. Intinya kalian berdua tuh ada pikiran yang memang kalian sendiri pendam masing-masing, yang kalian belum ungkapkan gitu. Intinya kalian mungkin perlu untuk ketemu atau ngobrol buat mengungkapkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena aku lihat mungkin kamunya masih penasaran gitu ya, atau dia masih penasaran sebenarnya gimana sih kalau memang akhirnya lanjutin hubungan ini gitu. Masih penasaran gitu, kok bisa sih kayak gini, kok bisa sih semuanya terjadi seperti ini. Intinya masih belum ikhlas banget sih ya. Dan aku lihat memang kedepannya dia bakal lebih kayak berasa harus diungkapkan gitu. Mungkin kalian berdua juga udah merasa kalian tuh butuh komunikasi lagi untuk menyelesaikan yang belum selesai gitu ya. Mungkin baiknya memang ketemu ya, lebih baik ya untuk menyelesaikan masalah ini supaya kalian lebih lega dan kedepannya kalian lebih bisa sama-sama ikhlaskan bersama gitu. Kalau kalian memang kalian berdua belum ikhlas karena hubungan kalian ini sangat berat, bisa dibilang kalian masih sama-sama sayang, masih sama-sama berharap, tapi kayak nggak bisa bersama gitu. Mungkin juga ada di antara kalian yang menjalani hubungan yang rumit gitu. Kalian mungkin bisa ada, aku di sini nggak baca energi lain ya. Mungkin kalian memang sama-sama udah punya pasangan juga. Punya pasangan tapi kayak nggak bisa bersama pun ada yang kayak gitu. Intinya sih lebih kayak kalian tuh sama-sama perasaannya saling sayang, tapi untuk bersamanya itu susah gitu. Dan pesan yang dia ingin sampaikan ya, lebih tepatnya dia tuh sangat kehilangan, dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia merasa nggak adil buat hidupnya dia gitu. Intinya sih sebenarnya kalau kalian menjalani hidup seperti ini, menjalani hubungan seperti ini ya selesaikan dulu ya, supaya kalian kedepannya tuh biar bisa sama-sama surrender sama-sama gitu. Dianya bisa surrender, kamu juga bisa surrender. Jadi kalian sama-sama ikhlas dan kalian bisa menjalani hidup lebih baru lagi gitu. Jadi kalian bisa membuka lembaran hidup yang baru buat kehidupan kalian ke depannya gitu. Intinya dari kartu kalian harus bisa lebih baik ke depannya dengan cara kalian selesaikan dulu masalahnya, kalian berdamai dengan diri kalian dan selesaikan baik-baik ya. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai kayak ada hal yang belum selesai tapi kalian menjalin hubungan baru dengan orang baru gitu.
karena fasenya itu bakal terulang lagi gitu. Jadi mungkin kalian bisa ada kesalahan lagi ya menjalani hubungan sama orang yang baru, karena memang kalian belum bisa belajar bener-bener sama masa lalu kalian gitu. Oke, kita lanjut untuk yang kelompok yang kedua. Untuk yang pilih card nomor 2 ya, yang pilih warna ruby biru ya, aku bacain. Di sini ada the Chariot, the Hermit, the Empress, the Sultana, dan Make a Music. Oke, kalau lihat dari kartu, pesan ini dia sampaikan ke kamu ya. Oke, mungkin kalau dari kartu di sini ada beberapa di antara kalian yang agak sedikit ribet juga urusannya ya. Mungkin ini kayak kalian itu kayak mungkin ada sesuatu yang kalian lakukan, mungkin gimana ya, kalian pernah melakukan kesalahan sama pasangan kalian gitu. Mungkin kalian kayak hamil luar nikah gitu ya, atau memang kalian itu janda ya. Jadi kalian tuh pernah gagal, intinya kalian pernah gagal dalam hubungan yang menyakitkan ini gitu. Atau kalau aku lihat di sini juga mungkin kamu ditinggal pergi gitu aja sama pasangan kalian ya, yang notabene memang dia itu pasangan kalian, bisa jadi itu suami kamu atau istri kamu atau pacar kamu gitu ya, pria atau wanita, yang meninggalkan kamu tanpa kabar ya. Jadi kamu kayak menanggung semua beban itu sendiri, kamu kayak bingung nyari dia kemana, kamu kayak nggak tahu harus kayak gimana, berbuat apa gitu. Tapi di sini aku ngeliat memang dia ada rasa penyesalan ya, walaupun memang dia nggak kelihatan kayak nyesal gitu, karena aku lihat dia ini pria atau wanita yang bisa dibilang banyak temannya, banyak bergaul dengan lingkungan, dan membuat dia tuh kayak kadang masa bodoh sama diri kamu sendiri gitu, sama kamunya yang nggak peduli gitu. Dan aku lihat memang dia kurang bertanggung jawab sama kamu, kurang menjadi pasangan yang baik buat kamu. Akhirnya mungkin kamu juga udah kebablasan pacarannya, atau hubungannya pun kamu suami istri nggak terlalu harmonis gitu ya. Dan itu membuat kalian itu suka berantem gitu, dan akhirnya ada perpisahan gitu ya. Kamu ngelakuin hal kesalahan besar dalam hidup kamu yang membuat kamu tuh merasa kayak menyesal gitu. Akhirnya kamu di sini ada dendam sama dia. Mungkin kamu udah ngelakuin hal-hal yang memang membuat kamu tuh ngerasa aku tuh kayak nggak baik banget gitu. Sebenarnya nggak usah menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kalau kamu memang ada ngerasa nyesel di masa lalu kamu juga gitu, kamu harus perbaiki di masa depan kamu ya. Jangan sampai kamu terlalu lama menyesal ya. Kalau kamu terlalu lama menyesal, kamu akan melewati kehidupan kamu yang ada di depan gitu. Karena memang kamu harus maju ke depannya, supaya kamu lebih bisa melihat potensi apa yang ada di diri kamu gitu. Karena kalau mungkin kamu memang menyesal banyak hal tentang kehidupan kamu, dan dia itu baik-baik aja gitu. Dia hanya ingin menyampaikan kalau gimana kabar kamu, gimana saat ini kamu. Dia memang menyesalnya itu intinya dia menyesal karena ada hal yang terkait sama dia yang membuat dia tuh agak kepikiran tentang kamu gitu. Jadi kayak ibaratnya dia tuh menyesal udah bersikap jahat sama kamu dengan sikap dia seperti ini, tapi dia memang belum bisa untuk bertanggung jawab. Karena memang aku lihat mungkin dia nih orang yang udah dewasa secara umur, tapi memang untuk secara psikolog itu dia masih belum bisa dewasa ya. Secara mental dia belum dewasa, dia masih belum bisa bertanggung jawab sama dirinya dia menyesal tapi dia nggak mau bertanggung jawab gitu. Dia pengen ada komunikasi, pengen memperbaiki semuanya, tapi dia masih enggan untuk membuktikannya gitu. Kalaupun mungkin dia bakal datang ke kamu, iya, tapi nggak saat ini gitu. Mungkin beberapa waktu sampai kamu benar-benar stabil dulu. Kalau kamu udah stabil, dia mungkin bakal datang ya. Intinya dia pengen menyampaikan kalau memang dia menyesal dan dia pengen memperbaikinya, tapi nggak saat ini gitu. Dia pengen senang-senang dulu, atau memang dia pengen menenangkan dirinya gitu.
dia pengen mencoba lebih bisa memahami apa yang ada di dirinya dia gitu. Bisa dibilang mungkin dia juga belum terlalu mapan ya, makanya di sini dia kayak nggak bisa memberikan yang terbaik buat kamu gitu, nggak bisa bertanggung jawab atas semua kesalahan dia gitu. Dan memang aku lihat ini memang orangnya sangat belum dewasa banget, belum matang banget gitu. Kalau kamu mungkin ngelakuin kesalahan sama dia, anggap itu sebagai pelajaran buat kamu. Tapi untuk mengharapkan dia kembali dan mempertanggungjawabkan semuanya itu agak berat ya. Karena dia saat ini pun dia masih kayak pengen mencoba belajar buat dirinya dia gitu ya. Dia pengen mencari uang yang banyak, mungkin pengen mencari kedamaian di dirinya dia, karena dia merasa memang selama ini belum bisa benar-benar bahagia gitu ya. Dia merasa selama ini hidupnya itu nggak terlalu bahagia, makanya sifatnya itu dingin, cuek, dan nggak terlalu peduli sama orang-orang sekitar gitu. Dia hanya sibuk sama teman-temannya, sama lingkungannya gitu, dan kadang juga mungkin nggak terlalu care sama kamu gitu. Mungkin sekali care sama kamu, tapi dia nggak terlalu care banget gitu, karena mungkin dia juga punya rasa trauma di masa lalunya juga ya. Dan memang dia jadi seperti ini itu karena lingkungan juga ada pengaruh ya. Dia jadi kayak orang yang arogan, nggak mengerti apa yang kamu mau gitu. Intinya dia lebih egois gitu, dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Kalau orang seperti ini untuk tanggung jawab ke kehidupan kamu ini nggak bisa gitu. Kalau kamu menunggu dia, ibaratnya kayak berharap sama dia, itu jangan. Kalau kamu berharap sama orang yang belum dewasa, kamu akan ikut-ikutan kayak dia, ikut-ikutan kayak belum dewasa kan, dan kamu pasti bakal capek gitu. Kalau orang yang belum dewasa, jangan dibuat serius dulu gitu. Kalau memang kamu mau nyari yang serius, kamu cari yang orang yang berpikir dewasa. Kalau dia masih belum dewasa, kamu jangan mau untuk berhubungan serius sama dia, karena bisa jadi dia di tengah-tengah perjalanan dia bisa bosan, dia bisa jenuh, bisa keluar sifatnya yang kurang enak gitu, bisa temperamental, suka marah-marah, sensitif gitu, karena dia belum dewasa. Dia masih belum bisa mengontrol emosi dan egonya dia gitu. Karena kalau kamu menjalin hubungan sama orang yang belum dewasa, yang ada kamu bakal capek gitu. Dia sayang, tapi memang sayangnya itu ya cuma sekedar diomong aja sayang gitu ya, aku sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa membuktikannya dengan sikapnya dia gitu, karena memang dia belum dewasa. Dia sendiri belum ngerti apa itu artinya sayang, apa itu artinya cinta. Dia cuma bisa ngomong aku cinta, aku sayang sama kamu, aku tanggung jawab sama kamu, tapi dia nggak buktiin dengan omongan dia gitu. Karena orang yang dewasa itu dia selalu mempertanggungjawabkan omongannya dia gitu. Kalau memang dia belum bisa mempertanggungjawabkan omongannya, ya kamu nggak usah terlalu berharap banyak sama dia gitu. Karena intinya kalian jangan pernah menyodorkan hati kalian buat disakitin ya. Kalau kalian seperti itu, yang rugi kalian sendiri, karena dia belum gimana-gimana, kamu udah berpikir yang jauh. Itu kamu harus berubah dari situ pola pikir kamu, karena banyak orang yang hanya memanfaatkan diri kamu juga gitu, hanya memanfaatkan apa yang ada di diri kamu. Jadi kamu harus lebih smart lagi ya. Mungkin kalian yang lagi ada di fase yang seperti ini, atau kalian memang bener-bener pas ada di nomor 2 ini, kalian harus lebih kuat ya. Mungkin sebagian nggak cocok ya sama yang aku bacain, tapi ada yang cocok juga ya, karena ini cocok-cocokan ya. Jadi jangan sedih kalau yang nggak cocok. Mungkin ada kata yang lain yang cocok buat kalian. Jadi untuk yang nomor 2, yang lagi jalani hubungan yang kayak gini, yang rumit dan menguras energi kalian harus sadar lagi, kalian itu perlu bahagia ya. Kalian ciptakan kebahagiaan kalian sendiri, ciptakan apa yang ingin kalian raih. Jangan terpatok sama dia aja, jangan terpatok sama pria atau wanita ini terus gitu. Apapun yang dia sampaikan ke kamu, baik itu kata-kata manis, kata-kata yang bisa dibilang nggak manis juga gitu ya, ini jangan tau percaya banget ya. Karena aku lihat dia masih belum dewasa, dan dia masih belum bisa mempertanggungjawabkan omongan dia semuanya gitu. Jadi kamu lebih harus berhati-hati lagi, harus lebih waspada lagi, karena bisa dibilang dia bakal datang sih ya.
dia bakal datang, bakal mungkin bisa ngajakin kamu ketemu atau komunikasi. Intinya ingin merayu kamu lagi untuk balikan ya, ingin merujuk kamu lagi supaya kamu baik sama dia lagi, welcome sama dia, tapi tetap hati-hati gitu. Kalau kamu ngasih kesempatan sama dia ya no problem gitu, nggak jadi masalah, tapi kamunya harus lebih waspada gitu. Oke, lanjut untuk pick a card yang nomor 3, untuk kelompok yang 3 ya. Oke, di sini ada Seven of Cups, ada Six of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Empathic Partner, dan Muka Sultan. Oke, kalau aku lihat apa yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, mungkin ada di antara kalian yang menjalani hubungan ini. Oke, sebenarnya bisa dibilang dia tuh kayak masih belum bener-bener fokus sama kamu banget ya. Dia masih kayak belum bisa yakin sama hubungan kalian karena faktor ekonomi, karena dia masih belum mapan ya. Kalau itu pria, kalau ini wanita, mungkin ada kendala yang membuat dia tuh nggak bisa bener-bener kayak fokus sama kamu. Dia masih belum yakin sama hubungan ini ya, hubungannya mau dibawa kemana dia belum yakin gitu. Intinya dia bisa datang pergi gitu aja, dia bisa kayak tiba-tiba datang terus kayak baik gitu pada waktu tertentu aja, terus tiba-tiba dia pergi gitu. Dia belum stabil gitu, karena memang dia masih belum bisa melihat ke depannya itu kayak gimana ya. Jadi dia masih ragu sama hubungan ini gitu, dan dia nggak mau terlalu jauh-jauh untuk memikirkan hubungan ini jangka panjangnya itu kayak gimana gitu. Dan aku lihat juga mungkin kalian ini masalahnya lebih kayak soal kemampuan kalian masih belum kuat gitu ya, mental kalian masih belum kuat gitu. Soal finansial kalian juga belum mampu. Sebenarnya kalian sama-sama sayang, sama-sama kayak punya impian yang indah, tapi kalian juga berpikir untuk kedepannya itu bukan hanya soal sekadar sayang dan cinta. Kalian memikirkan banyak hal yang terkait sama kesiapan mental untuk hubungan serius mungkin ya. Mungkin ini yang lagi ngejalani hubungan yang ke arah yang pengen pernikahan, tapi kalian kayak ketunda gitu. Kalian menunda pernikahan kalian karena masalah ekonomi ya, atau mungkin masalah kalian masih belum benar-benar siap secara psikolog kalian juga. Jadi kalian tuh pengen maju ke arah hubungan serius tapi banyak kendala juga gitu. Mungkin kalian memang ada keseriusan untuk hubungan yang lebih lanjut, tapi banyak hambatannya gitu. Hambatan ini bisa karena faktor finansial, karena faktor orang lain gitu, atau karena faktor hal-hal lain juga. Dan memang di sini kalian masih belum benar-benar yakin, padahal kalian sama-sama sayang, tapi nggak tahu ke depannya gimana deh, lihat aja ke depannya gitu. Dan yang ingin disampaikan sih, dia cuman kayak berharap kamu sabar sama dia, kamu tetap ada di sampingnya dia, kamu tetap menemani dia, dan nggak pergi sama siapapun kayak gitu. Intinya sih kamu kayak dikunci sama dia supaya kamu nggak pergi gitu. Dan dia mencoba menahan kamu supaya kamu pun nggak tergoda sama pria atau wanita lain. Bisa jadi dia juga agak posesif ya, posesif dan cemburuan. Dia tuh pengen kamu tuh kayak jadi bagian hidupnya dia banget gitu. Kalau aku lihat sih mungkin dia termasuknya orangnya agak obsesi juga ya, agak obsesi sama kamu dan cenderung kayak pengen memiliki kamu seutuhnya gitu. Akhirnya kamu merasa kayak dikekang gitu, makanya itu membuat kamu kayak nggak terlalu yakin sama dia kali ya, karena kamu kayak nggak bisa bergerak kemana-mana gitu, atau sebaliknya kamu yang ngekang dia. Jadi aku lihat mungkin memang kalian itu masalahnya itu karena diri kalian sendiri sih ya. Kalian membatasi kemampuan kalian kayak nggak bisa bener-bener yakin sama hubungan buat kedepannya gitu. Kalian nggak saling percaya, saling touch satu sama lain gitu. Jadi banyak kecurigaan gitu, dan membuat kalian jadi kayak nggak bebas gitu.
kalian hanya fokus sama hubungan kalian aja, nggak mikir ke depannya kayak gimana gitu, karena kan ada lah hubungan masa depan, kita harus kayak gimana mikirnya gitu. Jadi kalian hanya memikirkan kesenangan saat ini aja gitu. Tapi yang ingin disampaikan memang ya dia sayang sama kamu, dia pengen kamu tetap stay dan kamu nggak bergeming ke siapa-siapa gitu. Tapi cenderung ini hubungannya juga rumit gitu, karena kalian itu sebenarnya ngejalin hubungannya kurang sehat ya. Kalau gimana kurang sehat itu gini, kalian menjalani hubungan asmara yang terlalu asmara banget gitu. Bisa jadi kalian tuh romantis terus gitu, tapi kalian nggak mikirin soal masa depan kalian tuh kayak gimana ya. Ini mungkin kayak banyak yang bisa dibilang udah berumur juga, tapi kayak kalian tuh nggak jelas mau kemana hubungannya gitu. Tapi kalian kayak ngejalin hubungan, tapi ada yang kayak tanpa status juga, ada yang ada status tapi kalian nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kalian hanya menjalani hubungannya romance aja, happy aja gitu ya. Kalian hanya menjalani hubungan yang ya bisa dibilang masalah-masalahan aja gitu, happy aja, tapi kalian tuh kayak nggak mau pusing ya. Kalian tuh nggak mau pusing, nggak mau kayak lelah gitu. Kalian hanya memikirkan yang indah-indah aja dan nggak mau terlalu mikirin hal yang bikin kalian lelah ya. Makanya bisa dibilang kalian tuh jarang berantem dan kalian suka menghindari masalah. Jadi kalau ada masalah, ya udahlah, hal kecil ya udahlah, biarin aja gitu. Nggak kalian debatin, kalian lewatin. Terkadang hal-hal yang kayak gitu kalian perlu kalian ulas ya. Karena dari situ kalian bisa melihat maknanya itu apa. Karena masalah itu penting juga buat hubungan. Kalau hubungan nggak ada masalah, itu juga jadi masalah, itu bisa jadi masalah juga gitu. Karena hubungan itu bisa terjadi lebih serius ke depannya. Karena kan kalian ada masalah. Setiap ada masalah kalian bisa melihat gimana kemampuan pasangan kalian itu menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalian lebih tahu ke depannya, oh ini pasangan tuh kayak gini karakternya ya, oh kayak gini ya gitu. Jadi lebih kelihatan karakternya gitu. Kalau kalian hanya ada di fase atau zona yang nyaman terus kayak gini terus gitu, kalian kalau ada masalah yang berat bisa-bisa kalian numpuk gitu, akhirnya meledak kan. Karena masalah kecil kalian tumpuk-tumpuk semua. Walaupun kalian memang jarang berselisih paham, kalian hanya mengiyakan, tapi lama-kelamaan kan numpuk juga gitu. Jadi sebenarnya hubungan yang nggak ada masalah juga nggak bagus juga gitu. Ada masalah terus juga nggak bagus juga. Intinya balance aja sih. Dan memang kalian juga harus bisa melihat ke depannya. Kalau kalian mau serius ya lanjutin keseriusan kalian gitu. Kalau memang hubungannya kayak gini-gini aja ya terserah gitu. Tapi kalian nggak melihat ke masa depan, ya buat apa ngajarin hubungan kalau nggak ada tujuan gitu kan. Intinya kalian harus ada tujuan kedepannya tuh mau kemana. Jangan sampai kalian nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Yang ada kalian hanya menjalani hubungan kosong aja tanpa ada arah tujuan gitu. Dan aku lihat memang kalian itu perlu yang namanya pendewasaan. Bisa jadi kalian berdua tuh belum sama-sama dewasa. Kalian menjalani hubungan hanya berdasarkan ego aja. Kalian pengen senang-senang ya udah fun gitu. Tapi kalian nggak mikirin soal hal-hal lain, faktor-faktor lain gitu. Kalau kalian mikir soal ekonomi atau finansial, kalian bisa nyari uang kan sama-sama, nggak perlu takut soal kayak ketakutan hilang, kekurangan uang gitu ya, kekurangan uang dan susah. Ini namanya uang bisa cari sama-sama gitu. Dan secara mental kalian juga kalian perlu belajar lagi. Nggak apa-apa, saat mungkin kalian udah menjalin hubungan serius, kalian bisa saling belajar gitu. Tapi kalau kalian masih belum siap ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian juga. Hanya memang kalian perlu untuk merencanakan masa depan kalian itu kemana ya. Oke, aku rasa cukup untuk reading hari ini. Untuk saran reading kalian boleh komen di bawah ya, kalau mau dibikin video apa. Oke, terima kasih untuk hari ini yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe channel aku ya, supaya kedepannya aku lebih rajin lagi untuk bikin video. Oke, selamat malam, sampai jumpa semuanya. Love you all, bye.